Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang infografi Suman HS. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Marcelina Angel Wayudianti, biasa dipanggil Angel dengan nomor NIM terakhir 073. Selanjutnya, Dan saya Natasha Nova Azara dengan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 017. Saya Dwi Ramadhania dengan nomor NIM akhir 123. di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Suman HS. Nama lengkap beliau Suman Hasibuan. Beliau lahir pada bulan April tahun 1904 di Sibuhuan, Katanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Orang tuanya bernama ayahnya Wahid, keturunan Raja Mandailing, ibu Turumun Lubis. Masa kecil atau pendidikan beliau yaitu bertempat tinggal di Riau setelah keluarganya hijrah. Sekolah Melayu setara SR, kemudian normal kursus pada SMP di Medan, lalu normal school di SMA di Langsa, Aceh. Setelah tamat, ia menjadi guru. Selanjutnya, kegiatan kemerdekaan atau politik. Menolak upeti pada Jepang, mendorong rakyat sembunyikan hasil ladang, hampir dijatuhi hukuman mati saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948, menjadi komandan pangkalan gerilya merangkap Udana Rokan Kanan. Selanjutnya ada penghargaan dan akhir kehidupan. Yang pertama yaitu Piagam Penghargaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Agustus pada tahun 1981 atas jasa di bidang pendidikan. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 1999 pada usia ke-95 tahun di Pekanbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah identifikasi karya dari Suman HS. Jadi kami mengambil karya yang berjudul Percobaan Setia. Pengarangnya adalah Suman HS sendiri. Pada tahun terbitnya pada tahun 1931 di Balai Pustaka. Beliau sendiri juga merupakan angkatan Balai Pustaka dan jumlah halaman dari Percobaan Setia ini kurang lebih 100 halaman. Jenis karyanya adalah novel realistik, religius, roman, moral. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tentang ringkasan cerita dari judul yang kita ambil, yaitu tokoh utamanya adalah Syamsuddin yang sejak kecil menjadi yatim. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil dan kemudian diasuh oleh ibunya. Kemudian ia mempunyai ayah tiri yang penuh kasih. Selanjutnya ada salah satu konflik utamanya, yaitu seorang wanita yang menyukainya. Kemudian wanita tersebut kecewa karena Syamsuddin menolak godaan yang tidak sesuai dengan moral agamanya. Wanita itu menyebarkan fitnah. Syamsuddin kehilangan kerjaan akibat cerita palsu tersebut. Dan akhirnya kebenaran terungkap lewat teman atau sahabat Syamsuddin yang mengungkap fitnah. Syamsuddin pulih dari luka atau cobaannya, lalu kembali dan menikahi Haji Salwiyah. Selanjutnya tema pokoknya adalah kesetiaan dan ketangguhan moral. Dari kisah ini kita mengetahui tentang Syamsuddin yang tetap setia pada prinsip agamanya dan cintanya meskipun mendapatkan cobaan besar. Lalu yang kedua adalah religiusitas dan nilai agama. Iman sebagai salah satu pilar utama pelindung karakter dari godaan dan fitnah. Terdapat nilai-nilai seperti sabar, takwa, rendah hati, jujur, dan istiqomah. Lalu yang ketiga adalah fitnah dan keadilan. Antagonis menggunakan tipu daya, berita palsu, dan siasat untuk menggagalkan hubungan dan kehormatan Syamsuddin. Kebenaran dan keadilan akhirnya menang. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan karakter atau ujian hidup. Dari masa kecil yang sulit, kehilangan orang tua, ejekan, hingga pengalaman perantauan, Syamsuddin tumbuh menjadi pribadi yang matang. Baik, selanjutnya ada kutipan tentang karya tersebut, yaitu engkau dikatakannya sudah mati, engkau sudah terkubur di laut,
kini baru terbuka rahasianya. Sebab ia kurang senang hati karena kunyatakan aku sudah bertunangan dengan Haji Salwa. Rupanya ia pun ada menaruh hati pula. Kalimat ini menunjukkan konflik cinta, ketidakpastian, kecemburuan, ciri khas dalam tema roman atau moral di karya Suman. 1. Bahasa Melayu klasik atau ejak nama. 2. Cerita mengandung pelajaran moral dan budi pekerti. 3. Tokoh utama digambarkan sebagai teladan. 4. Alur linear, maju dari kecil hingga dewasa. 5. Konflik sederhana, lebih menonjolkan nilai-nilai sosial dan keagamaan daripada unsur psikologis. Nah, setelah kita mengetahui tentang infografis tentang Suman HS yang berisi biografi tingkat, identifikasi karya utama, tema pokok, dan menemukan kutipan yang mencerminkan gaya angkatan Balai Pustaka, di sini saya akan bertanya kepada Kak Natasha, apa sih kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia? Nah, Balai Pustaka ini tuh memiliki peran penting banget dalam perkembangan sastra Indonesia, yaitu menjadi lembaga atau tempat lahirnya karya sastra Indonesia pertama, seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, yang menggunakan bahasa Indonesia modern dan membahas kehidupan nyata masyarakat. Nah, melalui penerbitannya, Balai Pustaka membantu membentuk dan menyebarkan bahasa Indonesia yang baik, memperkenalkan nilai-nilai pendidikan dan moral lewat bacaan, serta memberi wadah bagi para penulis muda untuk berkarya. Terus dengan begitu, Balai Pustaka menjadi jembatan antara sastra lama dengan sastra modern sekaligus mendorong tumbuhnya minat baca dan kesadaran sastra di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Natasha. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Nia. Bagaimana sih IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? Ya, jadi menurut saya IPTEX ini dapat membuat sejarah sastra hidup karena kita sebagai anak muda diperkenalkan sastra melalui aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sekarang seperti TikTok, Instagram, YouTube. Nah, dari aplikasi-aplikasi itu kita bisa belajar tentang sastra melalui video atau tulisan-tulisan yang diunggah oleh seseorang. Lalu kita juga bisa mempelajari sastra melalui secara daring seperti ini. Dari aplikasi-aplikasi yang membantu seperti Zoom, Meet, dan yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Nia. Jadi seperti itu guys infografis tentang Suman HS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.